Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat kelas media sosial. Hari ini saya akan membahas mengenai portofolio karena tugas teman-teman nanti di pertemuan 7 teman-teman harus mengirimkan tugas individu, yaitu membuat portofolio untuk media sosial teman-teman ya. Jadi kita bahas materi atau teorinya dulu. Apa sih portofolio? Mungkin ini hal yang sudah sering teman-teman dengar dan bahkan beberapa di antara kita sudah punya ya. Jadi portofolio kalau di bukunya Anderson ya, di dalam Oscario dan Zahra, adalah perangkat utama untuk mendemonstrasikan bakat kita atau talent kita, keahlian dan juga karya. Jadi ajang show off gitu, alias tempat buat pamer. Pamer apa? Ya tadi tuh, pamer keahlian dan karya. Kalau menurut Syafriandi, portofolio digital adalah koleksi hasil kerja yang dibuat, disimpan, dipamerkan dan kepada masyarakat. Ya benar ya, jadi kan apalagi sekarang bentuknya itu udah digital melalui media sosial gitu. Jadi ya tadi tujuannya adalah untuk memperlihatkan, pamer. Nah, sebelum membuat portofolio, teman-teman pasti udah familiar juga dengan cara berpikir desain. Ini kan ada mata kuliahnya sendiri ya. Jadi saya mau melihat bagaimana merancang portofolio tapi dengan menggunakan cara berpikir desain. Sebagai seorang desainer ini perlu dikerjakan ya. Perlu dilakukan langkah-langkahnya. Teman-teman juga udah tahu kan, ketika kita berpikir desain itu juga ada istilah namanya mind map. Nah, silahkan digunakan teman-teman. Mungkin yang lebih agar lebih aplikatif gitu ya kepada pembuatan porto, ini ada langkah-langkah bagaimana kita bisa mencari jalan keluar atau mencari solusi terhadap portofolio kita. Mungkin masih ada yang bingung gimana sih cara menyusun portofolio atau apa sih yang harus dicantumkan gitu ya. Nah, ini ada teorinya. Yang pertama adalah fokus terhadap ide dan objek ya. Kita mau apa sih? Mau buat ngelamar kerja atau mau bikin kerja sendiri atau mau dapetin klien karena kita kerja mandiri gitu atau kita wirausaha gitu. Jadi mau yang mana nih? Fokus terhadap ide. Udah dapat misalnya buat ngelamar kerja. Nah, tapi kira-kira yang mau ditampilkan dalam portofolio kita nih konsepnya apa? Nah, tadi kan juga jadi pertanyaan selanjutnya kan. Kedua, membuat cabang-cabang yang memiliki hubungan yang fokus. Misalnya kamu nih orang yang suka traveling. Kayaknya traveling adalah objek yang melatar belakangi portofolio kita. Misalnya mau berangkat dari traveling dan pegunungan. Nah, itu bisa teman-teman mulai dari ya, kalau pakai mind map, traveling gitu, terus pegunungan. Teman-teman silakan bikin cabang-cabangnya. Ya, maka nomor 2 adalah membuat cabang-cabang dengan fokus pada tadi itu ya, objek kita. 3, pengaturan dari cabang-cabang tersebut, kemudian dibikin cabang-cabang baru, misalnya dengan kata sinonim, anonim, hiponim. Kalau misalnya traveling itu apa aja nih sinonimnya atau hubungannya kemana? Misalnya kuliner. Ya, kuliner. Kalau kuliner yang pernah ditemui atau pernah disinggahi apa? Ya, atau enggak misalnya pantai gitu ya. 4, buatlah cabang-cabang baru gitu. Kalau udah gitu terus buat lagi cabang-cabang sehingga nanti teman-teman bisa melihat hubungan atau benang merahnya di mana yang ingin dicantumkan atau dimunculkan dalam portofolionya yang mana. Ada juga istilah namanya riset visual. Ini penting sekali. Ini mah bukan buat portofolio aja, dalam setiap kegiatan desain kita harusnya riset visual ya. Apa artinya? Kegiatan umum yang dilakukan oleh desainer grafis untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ide yang bisa diaplikasikan. Kalau riset visual, syaratnya adalah banyak referensi visual. Jadi banyak lihat gitu ya, banyak mengamati, banyak nonton, banyak baca. Ada tahapannya dalam riset visual. Yang pertama, mengumpulkan data mengenai brand, produk, layanan. Jadi kalau kita mau bikin portofolio, tentu aja kita harus lihat portofolio orang lain yang kita anggap bagus, keren ya. Kita lihat, kita cari-cari inspirasi. Kemudian kita cek juga segmentasinya, logonya. Maksudnya segmentasi apa? Yang kita ingin bidik itu ke siapa?
ke perusahaan-perusahaan, ke anak muda apa bagaimana ya? Maksudnya kita mau spesialisasinya di mana ini ya? Dengan skill yang kita miliki, kita mau spesialisasi kita tuh diterapkan di mana? Gitu. Kedua, visualisasikan. Ketika kita udah dapat konsep tadi traveling, kemudian kita udah riset visual, kita udah observasi, kemudian visualisasikan. Kalau begitu sepertinya sketsanya seperti A, B, C ya. Silahkan teman-teman mulai langkahnya. 3 adalah analisis. Di sini ada keterangannya, apakah desain kita sudah memenuhi diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan. Diferensiasi itu artinya sudah terlihat berbedakah gitu ya. Menonjolkah, apakah ini sudah memperlihatkan diri kita yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu dia maksudnya diferensiasi. Ini ada contoh bagaimana riset visual itu diterapkan. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri ya bagaimana membuat logo gitu. Ini mah udah khatam kali ya teman-teman, caranya dimulai dari tadi ya riset visual, observasi, kemudian membuat sketch ya sampai akhirnya sketsa halus, sketsa kasar gitu ya. Nah, kemudian ada juga teman-teman istilah namanya bahasa branding. Ini saya dapetin dari materi buku ya, Ellen Lupton. Sumber gambarnya ini Jennifer Cole. Nah, bahasa branding. Kalau branding mungkin udah sering dengar, jadi sekarang mau ngomongin bahasanya aja. Kenapa? Nah, karena di dalam portofolio adalah bagian dari personal branding. Makanya teks visualnya juga harus memperlihatkan atau menggambarkan si pembuatnya. Nah, di sini ada yang menarik, ada namanya physical thinking. Kalau tadi design thinking, ini physical thinking. Ini ada quote yang cukup seru nih kalau menurut saya, menurut Martin Fenechky. Cobalah melihat dari sudut pandang puing-puing kegagalan. Ketika kamu punya karya dan karya itu enggak dianggap layak, cobalah lihat sebelah mana yang bisa diperbaiki. Gitu. Jadi maksudnya si Martin Fenechky itu adalah bahwa kita belajar dari kegagalan, belajar merapikan puing-puing tersebut menjadi gambar utuh gitu ya. Nah, berpikir fisik maksudnya salah satunya adalah itu, lebih sensitif, terus lebih melihat dari sudut pandang yang berbeda dan memaksimalkan penggunaan indera perasa, tekstur, kedalaman, kehangatan, terpaan. Jadi menggunakan indera tubuh kita ini lebih maksimal. Kayak misalnya kita kan mau bikin sesuatu gitu ya, mau bikin desain yang mencerminkan diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira kalau misalnya warna dominan di dalam portofolio kita adalah biru, tapi seberapa dalamnya biru, seberapa bercahayanya biru, seberapa terangnya biru itu, gitu loh maksudnya ya, itu physical thinking. Nah, ini kan ngomongin brand ya, masih ngomongin brand lagi. Ternyata kalau ngomongin brand, termasuk brand diri kita ya, self image kita gitu, personal branding kita, ternyata banyak sekali yang memengaruhi. Tuh, misalnya kalau mau lihat dari brand itu nanti bisa ke advertising, ke sales brand. Ini kan kalau ngomongin company ya, ngomongin perusahaan. Tapi kan kalau kita tarik gitu kepada diri kita sendiri, kita juga begitu kan. Kita kan juga pengen kan kita banyak yang memengaruhi kita kan, dari mulai hobi kita, keluarga kita, pertemanan kita, interestnya di mana gitu ya, kesukaan dan segala macam, itu juga banyak. Sehingga muncullah diri kita. Image and perception drive values. Nah, kenapa jadinya penting sih portofolio? Karena ini image, gambar, dan persepsi akhirnya mendorong nilai-nilai. Kalau nggak ada gambar, maka tidak ada persepsi. Sebetulnya sih kalau menurut saya mencoba memahami kalimat ini adalah gambar itu atau visual itu sangat menentukan persepsi gitu, pemaknaan terhadap orang lain. Jadi orang lain tuh dari portofolio kamu bisa nangkep, oh ya kamu nih orangnya senang main gitu misalnya, atau enggak orangnya serius tapi santai gitu, bisa begitu ya. Jadi nggak cuma sekedar pamer karya, tapi bisa mendalami karakter kita juga. Nah, proses perancangan portofolio sekarang udah mulai masuk nih. Gimana cara merancang portofolio? Ini sumbernya ya. Ini kebetulan saya udah lihat portofolinya Ellen Pat. Saya sukanya yang kayak gini-gini, karena kita kan punya kesukaan yang berbeda-beda. Kalau saya suka nih yang kayak gini nih, kayaknya Korean look nih. Kalau
Lihat buku-buku Korea begini modelannya, warna-warnanya juga. Tujuan perancangan portofolio, pertama kamu pikirin dulu ngapain kita bikin portofolio. Misalnya apakah kapasitas kamu sebagai mahasiswa yang hanya untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah atau sebagai pekerja. Jika portofolio digunakan untuk mendapatkan klien baru, maka fokus pada skill pribadi yang paling menonjol. Jadi nggak perlu, kalau menurut buku ini ya, nggak perlu semua karya kita tampilkan, tapi pada karya-karya yang betul-betul memperlihatkan skill kita yang paling menonjol. Misalnya kamu skill yang paling menonjolnya adalah arsirannya bagus gitu, atau misalnya motret, fotonya bagus, terutama food fotografi, ya udah itu aja yang ditonjolin. Tapi kalau saya punya foto-foto yang lain Bu di bagian belakang, maksudnya boleh, tapi porsinya nggak sebanyak skill kamu yang menonjol itu, yang food fotografi misalnya, seperti itu ya. Kemudian jika sebagai mahasiswa, karya-karya tugas selama di kelas ya bisa kita pamerkan juga, yang kita pikir tugas atau karya yang terbaik yang kita miliki. Portofolio bisa berubah nggak sih? Bisa banget. Semakin kita banyak ngerjain project ya kan bertambah, ya, bisa kita cantumkan yang terbaru. Langkah-langkah merancang portofolio. 1. Identifikasi kekuatan. Ini sama dengan pernyataan sebelumnya ya, fokus pada kekuatan atau keterampilan kita. Kemudian tentukan ketika ingin apakah semua karya yang dicantumkan atau karya-karya tertentu aja. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam menyiapkan portofolio. 1. Pemilihan huruf. Jadi jenis huruf yang kita pikir itu representatif menggambarkan diri kita, atau menggambarkan konsep yang kita usung. Langkah-langkah yang kedua, beberapa keterampilan yang dibutuhkan tadi ya kan. Pertama, pengetahuan tentang pemilihan huruf. Memahami budaya dunia. Kenapa sih ini memahami budaya dunia? Ya karena kan kita berpikir kita kerjasamanya nggak sama orang Indonesia aja, bisa aja, apalagi di media sosial semua orang bisa akses kan, orang-orang dari luar negeri bisa akses. Ada beberapa desainer masih kuliah, kalau nggak salah anak Unindra juga dia pernah cerita sama saya, bahkan dapat project personal ya dari luar negeri. Nah itu ya, jadi kan kita juga seenggaknya harus belajar bagaimana memahami dunia ya, kebudayaan ya, terutama budaya orang yang bekerja sama kita. Memahami konsep, memahami membuat konsep ya, kalau ini kayaknya teman-teman udah pada jago ya. Dan memiliki hasrat yang kuat, keinginan yang kuat, kemampuan mempertanyakan dan memperbaiki karya. Kalau misalnya udah selesai, dianalisis lagi mana ya yang kurang, mana yang bisa di-retouch ya, dan keinginan menjadi lebih baik. Merencanakan portofolio. Ada 3 hal, konsep, konten, dan kelanjutan ya. Maksudnya apa? Nah kita bahas dulu dari konsep. Meliputi hal-hal terkait dengan desain visual maupun targeting. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab ketika kita merencanakan portofolio. Kemana portofolio ini akan kita kirim atau kita berikan? Apakah untuk perusahaan yang jenisnya apa, bergerak bidang apa? Kedua, segmentasi yang kita bidik tadi udah kita bahas sedikit ya. 3. Ukuran kertas. Nah ini udah ngomongin fisiknya nih, kalau pakai kertas ukurannya berapa. Tapi kalau misalnya pakai media sosial juga sama ya, ukuran gambarnya, ukuran layoutnya ya, ke arah situ maksudnya. Elemen desain yang digunakan ya, teman-teman udah lebih paham mengenai elemen desain, warna, ilustrasi, grafis, dan macam-macam. Your portfolio is story about you and your work and expressions of growth ya, kata Simon Penn. Ini adalah gambaran kita. 5C, media strategi. Konten. Ini kayaknya salah ya. Maaf. Kelewat nih. Ya. Oh. Terbalik ya, maaf. Tadi kan ngomongin konsep. Kemudian kedua konten. Konten apa sih? Konten itu adalah hal-hal apa yang ingin kita tunjukkan, baik secara pribadi sebagai seorang desainer grafis maupun secara tujuannya gitu. Jadi sebagai desainer grafis maupun secara pribadi, kayak tadi saya udah jelasin, kamu misalnya desainer grafis
kekuatannya di arsir, tapi kamu juga senang traveling. Nah, itu gimana tuh ngawininnya ya di dalam visual kamu. Nah, kalau konten ada langkah-langkahnya. Pertama, fokus pada penggunaan bahasa singkat, padat, jelas. 2, gunakan kata-kata positif dan formal. Jadi jangan misalnya kamu tuh nggak suka main lumpur-lumpur, aku paling benci lumpur-lumpur, nggak begitu ya bahasanya. Ya, berada di lingkungan berlumpur tidak membuat nyaman misalnya, tapi tidak membuat nyaman negatif juga ya. Aku lebih nyaman di gitu misalnya. Ya, gunakan positif, kata-kata positif. Gunakan ilustrasi yang sesuai. Elemen of art dalam art history. Oke, ini teman-teman juga mungkin udah pernah belajar ya. Kalau karya desain itu kan konten, konteks, dan form. Kalau konten isinya denotatif, konotatif, holistik. Ada makna-makna yang bisa diambil, itu makna denotatif, konotatif. Konteks situasi saat karya dirancang. Formnya elemen desain. Ini ada penjelasannya. Denotatif tersurat apa yang kamu lihat. Konotatif apa yang kamu pahami. Secara umum tadi kita udah jelasin di sini ya, konsep konten gitu ya. Nah, 5C killer media strategy dalam membangun portofolio. Konten tadi ya, konsistensi. Jadi kalau sama seperti membuat media sosial, yang pertama itu adalah kontennya. Kedua, konsistensi, harus konsisten. Misalnya setiap minggu kamu posting, atau misalnya setiap 2 hari sekali kasih posting, atau misalnya kasih gambar atau apa ya, post lah. 3, conversation, maksudnya itu berbincang-bincang, berdialog dengan user. Jadi kalau ada orang komen akan lebih bagus kalau kamu balesin komennya. Maksudnya begitu, supaya terjalin tadi conversation, percakapan. Customer service, pelayanan terhadap klien atau terhadap kalau ada yang nanya, selain dibales juga diberikan perhatian. Ya, kalau misalnya kamu menjual jasa di situ, kalau ada yang komplain segera ditanggapi komplainnya. Dan krisis manajemen, jika terjadi sesuatu cepat-cepat ditangani. Jika terjadi hal-hal misalnya ada yang komplain, ada yang pengen retur barang, ada yang sama karya kamu dia terus bilang ini kayaknya karyanya jiplak lah, itu harus segera diperbaiki atau misalnya diberikan respon. Jadi katanya begitu ya, 5C killer media strategy. Ini beberapa media sosial ya, dan kekhasannya atau keunikannya. Ada LinkedIn, connect people. Nah, makanya tugas kamu nanti membuat portofolio LinkedIn yang connect ke Instagram. Di sini kamu bisa ceritain tentang perjalanan karir dan keterampilan kamu. Di sini kamu kasih karya-karyanya. Jadi ntar connect gitu ya. Kalau Twitter ada microblogging. Ini informasinya terbatas sekali di Twitter. Kalau Facebook sama Instagram hampir mirip. Ya kamu ini lebih jago lah ya kayak begini. Baik teman-teman, segitu aja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.